wal ba'si ila daril jaza wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala aidan bi ayatin ukhra wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wa surratal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya hormati wa DKR Mushola Alfiyah Al-Istiqomah beserta pengurus yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjembatani kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah. Karena orang-orang yang konsisten dalam agama, orang-orang yang istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah. Juga yang saya hormati Menteri Perhubungan saya, Ananda Ustadz Istiono SPD. Alhamdulillah kalau lihat murid di mana tempat bermanfaat, saya guru senang. Karena beliau memang kalau di kampung mah dia ikut temennya sama saya, teman doang atau teman. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pengurus majelis taklim, warga Kabling Darut Taqwa, khususnya wilayah RT 5, RT 5, RW 14, senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Allah mudahkan urusannya. Allah berkahkan rezeki. Allah sehatkan badan. Allah hasilkan maksud. Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak semua menjadi anak-anak yang waladun shalih. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir semuanya insyaallah pada malam ini insyaallah menjadi orang-orang yang dicatat dan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, iman di dunia wa iman di akhirat. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuajahah bersilaturahim. Khususnya saya pribadi dari Pangkalan. Ada yang berkesan Pangkalan. Alhamdulillah. Udah wilayahnya udah kali ya. Alhamdulillah bisa bersua, bermuajahah, bersilaturahim dengan para jamaah semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini malam menjadi malam yang berkah, menjadi malam yang indah, penuh dengan berkah, penuh dengan hidayah, penuh dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
itu harus ada keseimbangan pada masanya. Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupain juga dunia. Artinya dunia kita cari, akhirat kita usahakan. Ya. Dunia kita cari. Kalau nggak dicari ya siapa yang bagi kan gitu Pak. Kalau nggak dicari siapa yang bagi? Nggak ada yang bagi. Harus diusahakan. Nah akhirat harus diusahakan. Artinya diusahakan di sini maksudnya ditempuh. Karena biar bagaimanapun ya ada fase kehidupan setelah dunia ini. Dimana kita tahu bahwa palkah kehidupan kita manusia, ya pertama alam rohim, alam kandungan. Di perut mak kita, ibu kita, 9 bulan kita dijaga, 9 bulan kita dirawat. Itu fase pertama kehidupan kita. Fase kedua adalah alam dunia. Yang Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Masuk kita kepada fase kehidupan kedua, namanya alam dunia. Di alam dunia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata suruh menikmati kenikmatan dunia semata. Bukan suruh sekedar kerja doang, bukan sekedar suruh nyari rezeki doang, tapi ada tugas pokok kita sebagai hamba Allah, tugas pokok kita sebagai abdun min ibadillah, ya, khalqun min khalqillah, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan umur kita yang di sisa umur kita ini jadi umur yang barokah, umur yang berkualitas, ya, umur yang berkualitas. Mudah-mudahan umurnya panjang tapi berkualitas. Ya. Artinya kualitas itu umur yang dimanfaatkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang Allah berikan nanti besok bakal dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan umur itu umur yang berkah. Kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di mushola, ya kita itikaf sejenak sambil menunggu waktu isya, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Kita kongkok, kalau bahasa orang Bangla bilang kita kongkok-kongkok, ngobrol-ngobrol tentang agama, ya. Insya Allah jadi obrolan yang baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita bisa merefleksikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita bisa merefleksikan kemahabbatan kita kepada Nabi, yaitu dengan pertama menjadikan Nabi sebagai idola sepanjang masa, menjadikan Nabi sebagai uswah kita, tauladan kita. Kemudian kita menjalankan segala apa yang disunahkan oleh baginda Nabi. Lalu perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penting banget mas. Salawat ini penting. Suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW 4 malaikat. Satu malaikat Jibril, kedua malaikat Israfil, ketiga malaikat Israfil, tiga malaikat Mikail, keempat malaikat Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil datang kepada Nabi. Seraya mereka berempat ngomong, Pak. Ya. Ngomong kepada Nabi, bicara kepada Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Qala Jibril, man shalla alaika asromaros. Siapa orang yang bersalawat kepadamu Muhammad asromaros 10 kali.
alhamdulillah. Kayaknya kalau 10 kali mah kita nggak pernah lepas itu Pak. Kalau kita sholat 5 waktu itu hampir 10 kali, kali 2 10 kali. Kita sholawat. Johor 2 kali sholawat. Asar 2 kali sholawat. Maghrib di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Ya. Isya 2 kali sholawat. Subuh kan subuh nggak ada tasahud awal. Tapi ada di doa kunut terakhirnya apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya, barang siapa yang bersolat kepadamu asra marot 10 kali, ya, kemudian akhidu biyadi, aku akan pegang tangannya, wa amiruhu ala siratal mustaqim, akan aku pegangi dia nanti ketika di jembatan siratal mustaqim. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian kata malaikat Mikail apa? Askihi min audi, aku akan sirami orang itu dengan air dari telagamu ya Rasulullah. Kemudian kata malaikat Israfil apa? Kata malaikat Israfil, ana asjudullah, saya bakal sujud kepada Allah. La arfa'u ra'si, tidak akan saya angkat kepala saya hatta yaghfirallah, sehingga Allah sampai mengampuni orang yang bersalah. Terus kata malaikat Jibril, ana qabattu ruhahu kama qabattu ruhal anbiya, akan aku cabut ruh orang itu, orang yang berselawat, orang yang senang berselawat sama Nabi, minimal 10 kali Pak. Yaitu kalau di 10 kali mah udah ada ketahuan hitungannya. Sholat 5 waktu 10 kali. Tapi abong, kalau bahasa orang abong cuma segitu-gitunya, ya. Abong cuma segitu-gitunya. Masa iya cuma segitu-gitunya? Paling gagal harus kita perbanyak. Kata Nabi, kata malaikat itu apa? Qabattu ruhahu, akan mencabut ruhnya, ya. Kama qabattu ruhal anbiya, seperti rohal arwahal anbiya, seperti aku mencabut ruhnya para ini berjalan. Jadi ayolah perbanyak sholawat. Satu nih, ya. Kita perbanyak sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah kita dicintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang dia penting bagi masyarakat. Penting. Jelas dalam surat Al-Ahzab Allah sudah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Ya, jelas. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan menafikan. Jangan kita nafikan. Yakin dengan kita bersolawat, satu, hidup kita akan bertambah nikmat. Satu. Yang kedua, pahala kita akan berlipat-lipat. Yang ketiga, doa kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosa-dosa kita akan dikifarat oleh Allah. Yang kelima, besok yaumil qiyamah kita dapat syafaat. Masuk surga dipercepat oleh Allah Subhanahu
Ini gara-gara apa? Gara-gara sholat sekali. Ayo aja lah, ini kita baca ya. Mau yang panjang kayak yang pendek kayak itu sholawat kita baca. Bahkan dalam satu hadis Nabi lain dikatakan, man asurat alaihi hajatuhu, siapa orang yang kesulitan dalam masalah memenuhi kebutuhannya, fal yaksir salat alaiya, maka perbanyaknya olehmu sholawat kepadaku. Dikatakan yang lagi kesulitan ekonomi, apalagi kondisi sekarang kayak begini Pak ya, Masya Allah. Ini COVID masih ada di daerah sini. Alhamdulillah udah nyah Pak ya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya oleh Allah mudah-mudahan sudah diangkat. Kalau beberapa bulan kemarin, beberapa tahun kebelakang kemarin, alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Ya. Ini begini nih, bisa dibendek. Ngadain acara taklim kayak begini ya. Kemudian sholat berjamaah aja kita suruh jaga jarak ya, jarak meter 2 meter, salaman berganti, sampai kita ganti dengan ngepel. Biasa, Masya Allah. Kayaknya sempit banget Pak ya. Belum lagi saling mengkhawatirkan. Kita dekat dengan dia lagi batuk. Ya, udah khawatir. Ya Allah. Salaman sama teman, salaman sama keluarga, salaman sama tetangga, salaman sama sahabat. Habis salaman buru-buru kita cuci. Ya Allah ya Allah. Kayaknya menderita banget ya. Ya Bu, menderita banget gak Bu? Masya Allah. Sampai suami istri pun begitu. Sampai suami istri jaga jarak. Suami istri jaga jarak. Nah, repot nih. Ya kalau sampai suami istri jaga jarak repot. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah segera angkat di wabah ini Pak ya. Allah segera sirnakan wabah ini dari negeri kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kembali aman, kembali tenang ya. Kembali kita bisa melaksanakan rutinitas dan aktivitas sebagaimana biasa tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan. Ini para jamaah sekalian. Alhamdulillah ya. Para jamaah sekalian, dalam pengajian pertama saya ingin sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, annahu bahwasanya qala, beliau berkata, kharajan Nabi alaihi salatu wassalam data yaumin minal masjid. Suatu hari Nabi keluar dari masjid. Fa'idan, terkejut Nabi. Kenapa beliau terkejut? Wa huwa bi iblis. Tiba-tiba Nabi ketemu iblis. Kira-kira kalau kita begitu keluar dari mushola Istiqomah ketemu iblis, atau kita begitu kita lagi mau datang dari rumah mau ke mushola ketemu iblis, jadi gak ke mushola ya? Balik Pak. Jangan pakai ketemu iblis, nggak ketemu iblis aja udah kadang-kadang ya. Bulan Ramadan terawih. Imam siapa? Terus dolong terus sampai depan mushola balik lagi. Ya Allah. Fa'idan wa huwa bi iblis, beliau bertemu dengan iblis. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ladzi ja'aka bika ila babi masjidi?" Untuk apa? Mau apa? Ingin apa? Ente datang ke depan ke masjidku. Tanya Nabi kepada iblis. Faqala ya Muhammad ja'ani bi ya Muhammad ja'ani bi Allah biar. Qala falimaja ya Muhammad, aku datang ini diperintah oleh Allah. Jadi iblis datang diperintah oleh Allah Subhanahu. Untuk apa? Qala falimaja. Untuk apa?
Qala litas'alni amma syi'ta, untuk menjawab apa-apa yang akan kau tanya kepadaku. Jadi iblis menjawab apa-apa yang akan ditanya amanah. Lalu apa yang ditanya Nabi kepada iblis? Apa sih ditanya Nabi sama iblis? Bu, apa bu? Penasaran kan? Penasaran gak bu? Apa yang ditanya iblis kepada Nabi? Faqala Ibnu Abbas awwalu shay'in sa'alahu anhu as-salatu qala lahu ya iblis. Hal pertama yang ditanya kata Ibnu Abbas adalah perkara sholat. Yang ditanya Nabi ini pertama adalah perkara sholat. Apa bentuk pertanyaannya? Ini bukan pilihan ganda, bukan. Tapi esai. Ya, pertanyaannya bukan pilihan ganda, tapi pertanyaannya langsung esai. Ya. Qala lahu, kemudian Nabi nanya, ya iblis, lima tamna ummati anis sholati bil jamaah. Iblis, kenapa ente selalu mencegah umatku untuk sholat berjamaah? Itu pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh, kenapa kamu selalu mencegah umatku untuk sholat berjamaah? Sholat berjamaah berarti apa ya? Lagi subuh. Insya Allah subuh di saat-saat ngantuk, dingin. Kita subuh gitu hujan lagi, apalagi sekarang musim hujan ya. Ya Allah, as-salatu khairum minan naum. Dingin banget, gerimis. Perang batin tuh. Jadi perang batin. Ya Allah. Ternyata melangkahkan kaki ke masjid memang berat, Pak. Beratnya luar biasa. Melangkahkan kaki ke masjid, ke mushola, ke majlis taklim, majlis ilmu, ternyata memang ada godaan. Ada yang godaan, ada yang nahan. Siapa? Iblis. Yang nahan. Jadi pertama ditanya, kenapa kamu suka mencegah umatku, menghalang-halangi umatku kalau mereka mau sholat berjamaah? Kadang-kadang ada halangannya ketika kita mau pergi ke masjid. Bocah lah nangis, emaknya bocah lah ngapuk perlu apa segala macamnya, hujan lah, ya kan? Ya salam. Ada bu tantangannya. Apa jawab iblis? Ya Muhammad, qala ya Muhammad, idza kharajat ummatuka ila sholati, tatkala umatmu keluar untuk sholat berjamaah, apa kata? Takhujunil hamam al-harrah, maka seolah-olah ia telah menyirami aku, membakar aku dengan api yang begitu panas. Makanya dengan berbagai upaya, berbagai usaha, iblis menggoda kita jangan sampai pergi jamaah. Berarti kalau kita lawan terus, enggak hujan, apalagi hujan. Ya, apalagi hujan. Kalau hujan tantangannya kan hebat ya. Insya Allah pahalanya juga lebih banyak. Al-ujur ala qadaril masaqah, kalau kata kaidah fikih begitu. Ya. Keberhasilan itu tergantung tingkat kesulitannya. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Ya, besar kecilnya suatu balasan tergantung besar kecilnya suatu ujian. Ya, apalagi kalau ibadah di musim panas sama ibadah di musim dingin, beda makanya pahalanya, Pak. Sedekah orang miskin sama orang kaya beda bobotnya. Kenapa? Orang kaya 10.000 gak ada artinya, tapi orang miskin 10.000 dia sedekah. Wah, itu sungsang sumbel kalau kata Ustaz Pangkalan bilang, udah boleh kerja keras, udah boleh sungsang sumbel nyari supaya pengen saudara. Makanya jangan heran kalau nanti di akhirat jarak orang kaya sama orang miskin masuk surganya setengah hari.
Setengah harinya bukan setengah hari dunia, setengah hari akhirat. Satu hari akhirat bandingannya 500 tahun dunia. 1000 tahun dunia, satu hari akhirat. Satu hari akhirat bandingannya 1000 tahun dunia. Berarti kalau setengah hari 500 tahun. Umur kita ada segitu. Berarti kalau kita dikasih umur 60 tahun, tinggal berapa? 60 tahun kalau dibandingin jam akhirat cuma 3 jam. Cuma 3 jam akhirat para jamaah sekalian. Ya Allah, singkat banget, enggak sehari-hari aja tuh Pak. Enggak sehari-hari, enggak satu hari sekali, enggak. Makanya ayo umur yang kita kalau lagi sehat, ayo berjamaah. Kita langkahkan kaki kita. Kita jalan menuju masjid, kita jalan menuju ta'lim, kita jalan menuju tempat-tempat kebaikan dan majlis-majlis kebaikan. Insya Allah itu langkah kita akan menjadi langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Besok kaki kita di yaumil qiyamah ini benar-benar akan jadi sahih. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa tuqallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Surah apa Pak? Ayat sih. Itu apa ya? Luar biasa. Surah apa Bu? Yasin. Siapa ya? Berapa semua? Ibu-ibu danta. Berarti kenapa? Karena ibu-ibu ngajinya sering Pak, seringan ibu-ibu ketimbang kita. Kalau ibu-ibu ngaji seminggu bisa 4 kali 5 kali ya Bu. Masya Allah. Coba kita kadang-kadang seminggu sekali itu ya Allah. Kadang ngaji, kadang enggak. Orang sono. Bukan orang sini Pak. Orang sono Pak. Nah ini para jamaah sekalian yang mulia. Ya. Jadi ayo kita ringankan kaki kita. Waktu kalimuna besok al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya. Pada hari itu hari kiamat yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut kita. Waktu kalimuna aydihim, tangan ini bakal ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita ini bakal jadi saksinya. Kaki kita bakal jadi saksi. Karena biar bagaimana kaki yang melangkah, tangan yang ngerjain kan begitu. Makanya dalam ayat tadi saya di atas saya belum terusin. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Di ayat yang tadi saya baca, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang disebut oleh Allah. Tapi ketika disebut ayat di ayat ini, Allah sebut tangan bicara, kaki saksi. Jadi biasa kita nggak usah perlu saksi yang lain, tangan kita yang bakal jadi saksi kita. Insyaallah mudah-mudahan anggota tubuh kita bisa terjaga dan terpelihara dari segala munkarat dan maksiat. Min maharibillah, dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah para jamaah sekalian, selanjutnya, jadi ternyata ketika si mukmin itu pergi dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, itu seolah-olah mukmin sedang membakar setan. Makanya berbagai upaya usaha iblis mencegah orang untuk menunaikan kebaikan. Makanya di mana setiap kebaikan ada, iblis selalu ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fala yartabi dzalika hatta yatafarraqu, dan aku tidak akan pergi dari mereka hatta yatafarraqu, sehingga mereka berpisah. Kemudian yang selanjutnya adalah ya iblis, pertanyaan kedua, lima tamna ummati an qiraatil Qur'an. Kenapa kamu suka nyegah atau menghalang-halangi umatku membaca Al-Qur'an? Coba, mana sering sekarang Pak pegang Quran, memegang HP? Mana sering buka WhatsApp, IG,
Facebook, apalagi sekarang zamannya nih. Amam buka Quran, baca Quran, sama bawa Quran. Handphone kemana-mana kita bawa. Quran, alhamdulillah Ustaz, Qurannya ada di handphone. Qurannya ada di handphone. Cakep. Qurannya ada di handphone. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi rukshoh Pak ya. Sebab di akhir zaman itu kadang-kadang banyak umat yang sekarang ibadah nyari yang rukshoh-rukshoh mulu Pak. Yang ada rukshohnya gitu, yang ada keringanan-keringanannya mulu. Ya. Jadi bukan nyari yang berkualitas, tapi yang ada terus rukshohnya. Saat kalau baca Quran, kalau di handphone boleh. Kita jawab enggak boleh. Orang baca Quran. Kita jawab boleh. Emang handphone Quran? Ya Allah, ya Allah. Yang jelas, insya Allah kalau masih ada kebaikan, kalau digunakan buat kebaikan, maka teknologi itu menjadi baik. Itu aja intinya ya. Karena biar bagaimanapun teknologi ada dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tergantung bagaimana penggunanya. Ya kan? Tergantung bagaimana penggunanya. Ayo baca Quran. Kenapa, Blis? Lu selalu, kalau bahasa orang Pangkalan bilang, lu selalu menghalang-halangi umat gua kalau baca Quran. Giliran baca Quran mah istilahnya dapat satu bed juga udah angopnya sampai 13 kali. Ya. Coba kalau giliran lagi WhatsApp, lagi buka Google, Masya Allah 2 jam gak kerasa tuh. Bener gak? 2 jam gak kerasa. Ya Allah ya Rabbi. Ini memang udah bawaannya. Kenapa? An-naru hufat bisahawah wal jannah hufat bil makarih. Kalau ke surga memang bawaannya dihiasi dengan malas. Dihiasnya dengan malas Pak. Ya, punya duit, sodako berat. Ngeluarin 2,5% dari hasil kita. Dilirik dulu, tapi beli handphone nggak pakai pertimbangan. Ya, nggak pakai pertimbangan udah. Punya duit 2,5% pakai pertimbangan. Keluarin kagak ya? Keluarin kagak dia? 2,5%. Tapi kalau udah beli motor baru, tambah-tambah anak minta, kagak pakai pertimbangan. Kagak pakai pertimbangan. Ini barunya Mas. Jadi memang al-jannah hufat bil makarih wan naru hufat bisahawah. Kalau ke surga emang dibawaannya dihiasnya rasa segen, males, awam. Kalau bahasa orang Pangkalan bilang awam, segen, ya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal, ya, yang seperti itu, yang berat-berat seperti itu, baca Quran, berjamaah, ini yang sebetulnya yang akan kita bawa besok ketika kita sudah balik ke rahmatullah. Yang mewah-mewah di dunia ini semua bakal kita tinggalin. Rumah yang megah ya bakal kita tinggalin kalau ajal sudah datang menjemput kita. Ya, semua yang ada yang kita punya akan kita tinggalkan. Makanya kata malaikat Jibril, pesan nama Nabi Muhammad, ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, sok silakan kamu hidup semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat besok lu bakal jadi mayat. Bakal mati. Wa'mal ma'sita fa innaka majziyun bi. Berbuatlah semaumu, sesukamu. Ingat besok bakal ada imbalan dan balasan. Wahbib ma sita, cintailah apa yang kamu mau. Tapi ingat fa innaka mufariquhu. Ingat itu bakal berpisah. Ini para jamaah sekalian. Tapi bakal ditinggalin ketika ajal udah datang menjemput kita. Ya Allah, bakal ditinggalin apa yang semua yang ada. Tinggal kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan selama kita hidup ini. Karena itu mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah, mumpung kita masih diberi panjang umur oleh Allah, gunakanlah waktu itu untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dunia tapi jangan lupain akhirat. Ya, dunia aja kita kumpulin, puas kagak. Puas kagak.
banyak kagak, udah gitu walaupun banyak kan belum tentu puas. Itu kalau dunia banyak tapi belum tentu puas. Ini dunia. Tapi kalau akhirat sedikit aja mendatangkan kepuasan, apalagi banyak. Dan itu ayo, insyaallah mudah-mudahan umur ini umur yang bermanfaat dan kita bisa betul-betul istiqomah dalam ibadah pada Allah, dalam taat kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah dengan tidak melupakan melalaikan kewajiban dan dunia baik untuk pribadi maupun keluarga. Usaha cari, rezeki cari, tapi jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kata Nabi bertanya kepada setan, kenapa kau akan cegah umatku membaca Quran? Qala inda qiraatihim ajubu karrosos. Ketika ada umatmu baca Quran, ya, inda qiraatihim ajubu karrosos, aku tuh hancur lebur sehancur-hancurnya. Makanya sering rumah kita bacain Quran. Ya, saya sering kali ngomong kalau di kampung ini Pak, kalau di kampung mungkin kalau di perumahan atau di kampung mah ya secara sosialnya sudah saling tingkat saling menghormati dan saling menghargainya tinggi. Kalau di kampung nih, kalau nyetel musik, masya Allah, sampai kedengaran tetangga Pak. Volume sebesar-besarnya. Gak tahu kita lagi baca kitab, kita lagi baca Quran, masya Allah. Ini kalau di kampung mungkin, kalau di perumahan mah enggak. Kalau di kampung mah enggak. Enggak beda apa? Emang kan? Ayo, zainu majalisakum bitilawatil Quran. Hiasi majlis-majlismu dengan banyak baca Al-Quran. Yaitu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah kita dengan banyak bacaan Al-Quran. Insyaallah dengan Al-Quran yang dibacakan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala wa hafatil malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah suami jadi suaminya yang adem pikirannya, yang enggak marah-marah mulu. Kenapa? Karena di rumah itu ada rahmat Allah. Istri juga enggak ngambek-ngambek mulu karena di situ di dalamnya ada rahmat Allah. Anak kita pun insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, yang gampang diajarin, gampang dididik, karena kita sering bacain Al-Quran. Rumah itu rumah yang selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rumah itu sunyi dari zikir, sunyi dari sholawat, sunyi dari agama, sunyi dari nilai-nilai agama, jangan heran kalau laki marah-marah mulu, bini nimpalin, marahnya lebih galak lagi. Oh, emang laki-laki pusing di kantor, banyak urusan segala macamnya, sampai pulang di rumah. Bang, pulang agak telat. Pada menjalan sekarang kan macet, ya. Dia ngambek, macam-macam segala macam. Akhirnya jadi. Nah, ini para jamaah sekalian. Insyaallah, kalau pengen tempat kita berkah, tempat kita penuh dengan rahmat Allah, kampung kita penuh dengan rahmat Allah, maka jadikan kampung itu jadi kampung yang takwa Allah. Rumah yang menjadikan tempat untuk takwa Allah, tempat yang dijadikan untuk takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kata Allah, "Wa amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata ahli kampung ini semua pada beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i. Ambil kecilnya, andai kata sahibul bait, suami, istri, anak semua beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah itu rumah yang berkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin baca Quran. Ketika kita baca Quran tuh iblis hancur. Sehancur ajubur rasos. Akunya hancur lebur. Ya. Jangan Quran cuma dibacain buat musir setan doang. Baca orang ayat kursi, banyak baca ayat kursi. Biar orang kesurupan doang, jangan. Ya. Tapi kalau bisa ditadarus, ya, ditadarus. Kalau perlu kita punya target, ya. Pencapaian dunia aja kita punya target kan berjamaah sekalian ya. Pokoknya 2 tahun ini gua harus bisa ngerapiin rumah, kan target. 5 tahun ke depan gua harus punya mobil, target. Ya kan? 3 tahun yang akan datang gua harus punya motor
target. Tapi itu pun Al-Quran. Kira-kira kita punya target nggak? Pokoknya 1 bulan 2 hatam. Ya, kayaknya mah kagak. Ada, alhamdulillah Ustaz, bulan Ramadan dapat 2 hari 2 hatam. Nggak taunya apa? Nyudahin Ramadan kemarin. Nyudahin Ramadan kemarin. Ya Allah, itu bulan Ramadan lagi luar biasa. Orang baca tadarus Al-Quran rajin, sholat berjamaah rajin, ya kan ya? Begitu habis Lebaran, ya di Ramadan Qurannya ditaruh lagi, sholat berjamaahnya mundur lagi. Ini pada jam sekarang jangan sampai kayak begitu. Ya, ayo kita punya target. Berapa kali kita hatam dalam setahun? Target. So, kalau kata Imam Jatul Islam Muhammad Ghazali, barang siapa yang udah usia 40 tahun belum hatam 40 kali Al-Quran, waduh, termasuk yang rugi pada yang sekalian. Termasuk rugi. Ya, makanya insya Allah ya kita banyakin tadarus Al-Quran dan banyakin Al-Quran, baca Al-Quran tadi. Insya Allah ya, para jamaah sekalian. Kemudian ya qala alaihi salatu wassalam, ya iblis lima tamna ummati anil jihad. Yang ketiga, Nabi nanya, kenapa kamu suka mencegah umatku untuk berjihad? Berjihad bukan perang aja Pak. Berjihad bukan sekedar bertempur. Kalau zaman Nabi dulu benar berjihad itu adalah angkat senjata. Karena jelas musuhnya orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah dan memerangi para sahabat. Maka banyak terjadi peperangan di zaman Rasulullah. Ada perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, perang Uhud, ya kan? Perang Badar. Tapi kalau sekarang berjihadnya bukan angkat senjata. Ya. Berjihad yang pertama adalah berjihad, berjuang di jalan agama Allah untuk menegakkan kalimat tauhid yang ada di diri kita, yang keagamaan yang ada di diri kita. Jihad melawan malas, jihad melawan segen, jihad melawan kalau bahasa orang panggil awam, jihad melawan supaya rajin ke masjid, rajin ibadah. Jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu pun termasuk orang-orang yang terridho Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Termasuk para jamaah sekalian, usaha mencari rezeki buat nafkah anak istri, jihad. Jihad fisabilillah. Ini. Qala idza kharaju minal jihadi qayyadtu bi qaydin ala qadami hatta yarja'u. Kalau umatmu keluar untuk berjihad, qayyadtu qaidi, maka seolah-olah kakiku dibelenggu, ala qadami, kakiku dibelenggu, hatta yarja'u, sehingga mereka pun. Jadi kalau kita jihad, berjuang di jalan agama Allah, entah itu usaha niatin akan jadi jihad, maka tetesan keringat kita, lelah kita, capek kita, itu akan jadi pahala. Termasuk ibu-ibu pun jihadnya di rumah luar biasa. Bersihin rumah jihad itu Bu, ya, nyuciin pakaian suami anak jihad, ya, iya, masak itu termasuk jihad. Ya, makanya jangan, akan jadi pahala yang baik, akan jadi pahala yang banyak kalau ikhlas. Ini kadang-kadang asal cokian kebanyakan dia marah-marah. Ya. Iya. Kerjaan kerepotan dia marah-marah. Ya. Jadi itu pun termasuk jihad pada jamaah sekalian. Ya. Maka ketika dia keluar untuk berjihad, apa kata iblis? Qayyadtu qaydin ala qadami, seolah-olah kakiku diikat hatta yarja'u, sehingga dia pulang balik. Ini berjamaah sekalian. Sudah jadi saja.
Ada waktu isya ya. Jadi kita bukan baca masuk waktu isya. Dia baru berapa tuh? Pertama sholat berjamaah dihalang-halangi oleh iblis, tapi kita bisa perangi. Kedua, banyak baca Al-Quran. Ya, kenapa orang yang senantiasa baca Quran, insya Allah hidupnya terang, hidupnya bahagia. Yang ketiga, berjihad fisabilillah. Baik para jamaah sekalian, 3 hal tadi di atas sudah saya sedikit uraikan terkait dengan kenapa kita suka segan sholat berjamaah, kenapa kita suka malas baca Quran, kenapa kita suka malas berjihad. Ya salah satu jalan jihad ya ini majlis ilmu ini jihad untuk menghilangkan ijalatul jahli, menghilangkan kebodohan kita tentang agama, menghilangkan kebodohan kita tentang nilai-nilai keimanan. Datang ke majlis ilmu ini pun sudah termasuk jihad. Karena itu ya, setiap itu semua punya keistimewaan sendiri. Contohnya kayak sholat berjamaah. Nabi bilang, man sholat sholatil khams, siapa orang yang sholat 5 waktu ma'al jamaah, ya didirikan berjamaah, falahu khamsatu asyana, maka dia akan memperoleh 5 keistimewaan, 5 keuntungan. Pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, enggak akan miskin di dunia. Faqrun artinya tidak akan menjadi fakir di dunia. Ini di dunia. Ini kata Nabi. Wasani yarfa'ullahu adzabal qabri. Orang yang mendawamkan salat berjamaah akan diangkat ajar kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, wasalis yuqta kitabuhu biyamini. Besok di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, kita dihisab, akan diberikan masing-masing catatan amalnya. Yuqta kitabuhu biyamini, akan diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Kemudian warrabi yamuru ala surati kalbarqil khatib. Orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, yamurru ala sirati kalbarqil khatib, dia akan melintas siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wala tahu ada di son. Dan yang kelima, wal qamisu yadkhulullah al-jannah bila hisabin wala adabin, dan Allah akan masukkan ia ke surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Ini keistimewaan sholat berjamaah. Insyaallah ya. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. 3 poin ini telah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biar bagaimanapun kuat lemahnya iman seseorang itu tergantung amal solehnya. Akan dikatakan orang yang imannya kuat kalau amal solehnya hebat. Ya. Kemudian amal iman itu kata kuncinya adalah ilmu dan niat. Kata kuncinya adalah ilmu dan baiknya iman seseorang, bagusnya amal seseorang, ya, itu tergantung ilmunya. Kalau kita sholat pakai ilmu, insya Allah lebih banyak benernya ketimbang salahnya. Ya. Kalau kita ngaji pakai ilmu, tentunya lebih banyak benernya ketimbang salahnya. Makanya ilmu ini penting. Seorang ulama bijak mengatakan yutajul amal fi arba'ati asya'a. Ketika kita beramal itu dibutuhkan 4 faktor. Apa yang pertama? Al-ilmu. Yang kedua, an-niyatu. Yang ketiga, as-sabr. Yang keempat, al-ikhlas.
kita beribadah dibutuhkan 4 hal. Pertama ilmu, niat, sabar, ya, dan ikhlas. Sholatnya kalau nggak sabar, ya imamnya lama bisa rendang. Ya ini ngajak belok, ya besok kalau berjamaah banget, acara banyak banget. Lihat sini ikhlas ya. Lagi ngaji begini nih, ya kudu ikhlas. Insya Allah ikhlas supaya sabar. Kenapa? Ya karena ikhlas ini ruhul amal, ruhnya amal pada besar. Makanya kalau amal ibadah kita kayak punya ruh, dilandasi dengan ikhlas. Kata Allah, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terakhir ketiga tadi adalah jangan segan untuk berjihad. Berjihad di jalan agama Allah. Baik itu jihad dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, untuk li'ila'i kalimat Allah. Demikian, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau mampu saya jawab Pak ya. Kalau mampu saya jadi PR, nggak kejawab ini. Entar gimana ke? Terjawab, ketemu. Terima kasih Ustaz. Menurut saya sangat luar biasa kajian pada malam hari ini untuk memotivasi kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini berkaitan dengan kumpulnya para malaikat dan lain-lain luar biasa. Ada yang ingin saya tanyakan, sebenarnya banyak Ustaz sebenarnya. Mau nanti pertanyaan saya sebenarnya ini, tapi karena waktu mungkin ada teman-teman ibu bapak yang bertanya. Bagi yang ingin saya tanyakan tadi, ketika masuk surga, orang miskin dan orang kaya jaraknya 500 tahun hitungan akhirat. Soalnya satu hari di dunia, 1 tahun di akhirat. Yang saya tanyakan Ustaz, berkat atau asbab orang-orang kaya juga, ini sarana ibadah sangat luar biasa. Kemudian asbab orang kaya juga banyak sekali ibadah sosial yang sangat luar biasa juga. Ini sebagai contoh, ini adanya musola Al-Fi'ah Silkome ini adalah asbab orang kaya juga. Satu orang aja di atas 1 M untuk pemotong satu orang. Nah, kalau kembali ke kajian tadi yang disampaikan Ustaz, tadi saya agak bingung juga posisi orang kaya. Orang kaya di sini apa dalam tanda kutip orang kaya seperti apa atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mencoba untuk menjawab apa yang tadi telah dipertanyakan atau disampaikan terkait dengan pembahasan saya bahwa jarak antara orang kaya dan orang miskin masuk surga setengah hari. Karena memang kalau orang kaya itu kan yang dihisab banyak. Kalau orang miskin masih sedikit, nggak ditanyain opanya, ya, nggak ditanya mobil rumah butikannya, kemudian nggak ditanya juga kaitan dengan harta duniawinya yang dia punya. Ini pertama, ya. Artinya secara hisabnya, ya, secara hisab di pandangan hisabnya. Tapi dalam satu riwayat saya baca, idza kana yaumul qiyamah yu'ti bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wala ajab. Pada hari kiamat akan datang 4 golongan inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wal ajab. Tanpa dihisab, tanpa disiksa. Kalau bahasa kita ada 4 golongan nanti di yaumil qiyamah itu yang berdulu-dulu berlomba-lomba pengen masuk surga. Siapakah mereka itu?
Yang pertama adalah di sini dikatakan al-awal al-alim alladzi amila bi ilmi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua al-hajjul ladzi hijju bi ghairi amalil fasad. Orang yang menunaikan ibadah haji dengan tidak melakukan amalan-amalan fasad, amalan-amalan jelek, amalan buruk. Yang ketiga as-sahidul ladzi qatala ila mu'raqah. Orang yang mati syahid terbunuh ya dalam membela agama Allah. Dan yang keempat adalah as-sahiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi ria'an nas. Bi ghairi riya fayunazi'u ba'duhum ba'dal lidukhulil jannah awalan. Yang keempat adalah orang kaya yang dermawan. Orang kaya ya. Yang keempat nih. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka ini berebut Pak, berempat nih berebut pengen masuk surga paling dulu. Orang alim layak masuk, merasa layak masuk surga paling dulu. Kemudian juga orang orang haji mabrur, orang mati syahid, ya kan? Termasuk orang kaya yang dermawan tadi. Nah, kemudian ketika itu di sini dikatakan, ya saya sampaikan, fayas'ala bi ghairi fayunazi ubaduhum ba'dal lidukhulil jannah. Mereka berlomba-lomba pengen masuk surga paling dulu awalan. Kemudian fayasulullah Jabrail, Allah mengutus malaikat Jibril yuhkima bainahum fayas'ala awala as-sahih. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk nengahin mereka semua, untuk ngasih solusi mereka semua. Siapa yang kira-kira pantas dan layak masuk surga paling dulu? Begitu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yaqulu lahum law awalan as-sahid. Yang pertama ditanya adalah orang yang mati syahid. Fa yaqulu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awalan. Apa amalan yang kamu kerjakan waktu di dunia sehingga kamu merasa layak masuk surga paling dulu? Itu kata malaikat kepada orang yang mati syahid. Apa jawab mereka? Fa yaqulu qataltu fil mu'raqah liridillah. Aku terbunuh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Itu jawaban mereka. Kemudian fa yaqulu man samita sawaba syahid. Siapa yang menyampaikan, yang ngajarin, yang ngasih tahu kalau kamu orang mati syahid bakal masuk surga paling dulu? Jawab mereka apa? Fa yaqulu minal ulama. Yang ngasih tahu saya ulama. Yang ngasih tahu saya kiai. Yang ngasih tahu saya guru saya. Nah, terus apa? Ihfazil adab. Jaga adabmu. La taqdim ala muallimika. Lu jangan duluin guru lu. Kalau bahasa kita mundur lu. Songong kalau lu duluin mas orang yang ngasih. Akhirnya apa? Itu siapa berarti Pak? Ulama. Ini pertama. Sumayur bau rasul ilal haji. Kemudian malaikat mengangkat kepalanya ke jamaah haji. Ditanya lagi, fayaqulu mislu jalik. Ditanya begitu juga. Al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ente tahu dari mana? Ulama ngaji saya tiap malam Senin di musala Alfiyah Al Istiqomah. Itu misalnya. Apa kata malaikat? Mundur. Jangan duluin yang ngasih tahu. Gitu. Kemudian fayaqulu minal ulama summa ila sahi. Kemudian juga kepada orang yang dermawan. Fayaqulu mislu jalik. Kamu tahu bahwa hasanya harta yang kamu dermakan di jalan Allah akan menyebabkan dan mengantarkan kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah serupiah pun, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu taunya dari mana? Kata malaikat Jibril.
Apa kata? Summa yaqulu alim mislu jaya, kata ayat malaikat Jibril, mundur kalau gitu. Jadi orang mati syahid juga disuruh mundur, orang haji mabrur juga disuruh mundur, orang kaya juga disuruh mundur. Ada tapinya. Summa yaqulul alim, kemudian orang alim itu bilang, ilahi ma hasaltul ilma illa bisahwatis sakhi wa bisababi ihsanihi. Fayaqulu azza wa jalla sadaqal alim ya ridwan. Iftah abwabal jannah hatta yadkhula as-sahih al jannah haula'i ba'dahu. Maksudnya adalah apa? Begitu orang alim ngomong ini, summa yaqulul alim, kemudian orang alim itu ngomong, ilahi ya Allah ya Tuhanku, ma'asatul ilma, aku tidak akan bisa punya ilmu, tidak bisa mengembangkan ilmu, tidak bisa bikin madrasah, tidak bisa bikin masjid. Itu kata ulama, kata kiai. Sendirian illa bisahwatis sakhi, kecuali ada kedermawanannya orang-orang yang dermawan. Ini banyak sekali. Contoh kayak misalkan ya donatur yang telah mendermakan hartanya di jalan Allah untuk bangun mushola, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita orang Islam memang butuh orang-orang kaya yang seperti ini para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, baik pribadinya, keluarganya semuanya. Insya Allah. Dan siapapun yang mendermakan. Ya, ini termasuk bagian daripada jihad dengan harta di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang alim itu, saya tidak bisa bikin masjid, saya tidak bisa bikin mushola, saya tidak bisa bikin majlis taklim. Ya, kalau tanpa bantuan bisa khawatis sahih, tanpa bantuan orang-orang yang dermawan. Wa bisababi ihsanihi, dan sebab kebaikan harta, sebab kebaikan. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, shadaqal alim ya ridwan, orang alim itu benar ridwan. Kata Allah. Kemudian iftah abwabal jannah, buka pintu surga, hatta yadkhula sahiyyu al jannah, sehingga orang alim, orang kaya yang dermawan suruh masuk duluan. Ya, suruh masuk duluan. Kemudian wa haula'i ba'dahu, mereka yang lainnya belakangan. Insyaallah luar biasa. Nah, ini barangkali dari riwayat ini dapat kita simpulkan, la takhaf, jangan khawatir. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah didermakan. Mungkin seperti itu ya apa yang saya sampaikan. Jadi taksis jelas bahwa tetap bisa jadi orang kaya lebih awal. Karena saya katakan tadi ya, orang alim, orang sahih tadi kan udah bilang malaikat Jibril jangan duluin yang ngasih tahu. Ya kan? Orang haji mabrur juga demikian. Termasuk orang kaya pun demikian. Tapi orang alim ini orang alim yang betul-betul tawaddu. Orang alim yang betul-betul pengertian, orang alim yang betul-betul paham, maka ia mempersilahkan orang kaya yang masuk surga terlebih dahulu. Dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebenarnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Basirnya. Apalagi tadi mengenai jihad ya, karena belakangan ini jihad memang udah bergeser penafsirannya. Terima kasih. Kita mungkin juga ada sedikit penafsiran yang sangat luas. Tadi di akhir kalimat Pak Ustaz bahwa segala sesuatu kita harus dengan ilmu, bahwa apapun itu harus dengan ilmu. Cuman di sini saya mau bertanya, dalam kondisi sekarang ini jujur saya akui, pribadi saya mengakui bahwa ada yang bilang dari generasi kita ini adalah Adam.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa jika hanya berilmu, setan lebih berilmu daripada manusia. Jadi saya menanyakan bagaimana kedudukan adab dengan ilmu. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya simpel, yang mungkin akan saya jawab. Setiap orang beradab menjamin orang itu berilmu. Tapi setiap orang berilmu belum tentu. Ya. Jadi adab itu ciri orang berilmu. Cirinya. Kalau bicara ilmu ya tadi dikatakan iblis lebih berilmu. Bahkan ada ulama yang terjebak dengan iblis. Ya, contoh kayak Balqam bin Bawrah terjebak dengan iblis. Karena melihat iblis datang kepadanya menyerupai manusia, kemudian dia ibadah pun luar biasa. Nah, jawaban saya, setiap orang berakhlak, beradab pasti berilmu. Setiap orang berilmu belum tentu. Nah, bagaimana bicara masalah tingkatannya? Bicara tingkatan, ya, ilmu teori, ada praktek. Ya, ilmu teorinya, ada prakteknya. Kalau sholat pakai ilmu, tapi nggak ada adab, sabar kalian, rusak apa nggak sholat? Sorry, pada Allahu Akbar, tapi nggak pakai adab, kaos pas partai, ya, dipakai, mana ada gambarnya, ada pakunya, atau ada kaos oblong yang ada bacaan gambar tengkorak, ya, bacaannya awas, acur. Padahal di ilmu sudah diajarkan. Nah, itu ada berpakaian ketika sholat, ya kan? Termasuk gerakan, ada adabnya ketika sholat, rukunya, sujudnya, ya kan? Diajarkan oleh ilmu, tapi kadang-kadang dia suka ditabrak. Contoh misalkan, kullu ma'abdola sholati bahwa kalamun, bahwa setiap yang membatalkan sholat adalah ucapan. Ada apa? Ucapan. Ketika kita sholat, dia harus pakai ilmu juga pakai adab. Ketika kita ngaji sama, pakai ilmu pakai. Ketika kita ibadah, pakai ilmu pakai. Ketika kita ngadepin bini, pakai ilmu pakai. Sama ibu juga ketika minta duit sama suami, pakai ilmu pakai adab. Coba dah kalau nggak pakai adab. Ya. Jadi saya katakan bahwasanya bahwa setiap orang yang beradab menjamin orang itu berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu berilmu. Justru dengan akhlak, dengan adab. Makanya ada hadis Nabi, alimu auladakum bil ilmi wal adab. Dengan ilmu dan juga ada orang sukses dalam ilmunya, tapi tidak sukses dalam adabnya, Pak. Sukses dalam ilmunya, teorinya tahu, ya kan? Makanya kalau kita bicara manusia ada 4. Satu, ada manusia pengertian, ada manusia bodoh tapi pengertian. Yang pertama, ada orang pinter tidak pengertian. Ya, ini 4 nih saya sampaikan. Pertama, ada orang bodoh tidak pengertian, kebangetan ini. Ya, udah bodoh nggak pengertian. Kemudian ada lagi orang bodoh tapi pengertian. Bodoh tapi pengertian. Kata ketua DKM yang ngaji, Bang, ngaji ikut aja, Bang. Bang, hari ini kita ada gotong royong, ikut aja.
Hari ini kita ada di ikut aja yang namanya ada kebaikan-kebaikan kegiatan sosial. Tapi dia nggak tahu. Ada orang bodoh tapi pengerti. Ada lagi orang pinter nggak pengertian. Nah ini salah satunya orang pinter yang nggak pengertian bisa jadi secara adab. Ya. Ada juga orang pinter pengertian ini dalam tanda kutip adalah akhlak. Jadi seperti itu. Ya Bang ya? Jadi seperti itu. Memang sekarang ini kita lagi krisis, Pak. Bukan hanya sekedar bukan krisis ilmu, bukan. Kalau ilmu luar biasa dah. Apalagi di akhir zaman sekarang ini, ya. Makin hari makin banyak orang-orang pandai. Ya. Tapi orang yang beradab sedikit. Contoh anak kita ada kadang-kadang ya, anak kita. Ya. Dalam salaman sama orang tua, lihat ada adabnya. Kalau dulu guru-guru kita nyontohin, kita suruh salaman, bolak balik kan gitu ya. Kalau salaman sama guru itu bolak-balik Pak. Di sini takjim, di sini keberkahan, menganggapnya seperti itu. Tapi punya sekarang salaman lagi, tidak salaman, ini ada kayaknya ada begini. Kapanpun dan dimanapun ketika adab itu kita terapkan, berarti ciri kita punya ilmu. Ya. Berarti ciri kita punya ilmu. Tapi kalau adab itu kita tinggalkan, akhlak itu kita tinggalkan, tata krama itu kita tinggalkan, tata krama, sopan santun, ya, perilaku, tata laku, tingkah laku itu kita abaikan, bahaya pada zaman sekarang. Bahaya. Bicara ada adabnya, ada adabnya. Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal, kan gitu. Kalau kata Mahfuzat, setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Setiap tempat ada pakaiannya, setiap pakaian ada tempat. Jadi banyak adab berbicara, adab dalam berpakaian, ya, adab dalam keseharian, adab dalam rumah tangga, adab menjadi seorang suami, adab menjadi seorang istri. Dan ini adalah adab ini adalah ajaran yang paling luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Al-Quran mengatakan laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun suri tauladan. Jadi diterapkan adalah adab dan akhlak. Ketika Rasul ceramah di Taif dilempari kotoran ontak, batu segala macamnya sampai berdarah kening Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril nawarin bantuan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, apakah saya cabut Jabal Uhud kemudian saya lemparkan kepada orang-orang Taif ini? Tapi Rasulullah, jangan. Saya harapin nanti saya dakwah jangka panjang. Ini ada. Saya dakwah jangka panjang. Kalau sekarang orang tuanya enggak, ninggal di anak-anaknya nanti. Anaknya enggak, ninggal di cucunya nanti. Kan begitu Mas. Belum lagi ketika Rasulullah pergi ke masjid diludahin oleh orang kafir. Banyak contoh akhlak-akhlak. Jadi memang kesuksesan dakwah Rasulullah itu semata-mata ya 70% karena akhlak, karena adabnya. Emang penting untuk di zaman sekarang ini bicara tentang adab dan akhlak, gitu. Ya, jadi seperti itu Bang ya. Dibicara ilmu tentunya luar biasa, dan jangan lupa ketika orang punya ilmu juga harus diimbangi dengan akhlak, dengan adab. Itu adab inilah menjadi amalan atau refleksi dari keilmuan seseorang.